Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang sukses. Tidak hanya mengendalikan talenta saja, tapi harus menjadi pribadi bertalenta plus. Dan ke dalam talenta dipluskan atau ditambahkan apa? Kita membahas bahwa kepada talenta ditambahkan latihan. Karena latihan dapat mengasah talenta lebih baik dan melejitkan potensi pribadi kita. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan latihan di dalam kehidupan kita? Ada beberapa tips, lebih tepatnya 4 tips yang diberikan saat ini. Yang pertama, perlu melakukan sedikit upaya ekstra. Perlu melakukan sedikit upaya ekstra. Sejarawan bernama Charles Kendall Adams yang dulu pernah menjadi rektor Cornell University dan University of Washington menyatakan, tak seorang pun meraih kesuksesan nyata dengan sekedar melaksanakan tugas yang diberikan. Kesuksesan adalah banyaknya keunggulan yang melebihi dan melampaui tugas yang diberikan, yang menentukan kejayaan. Semua prestasi dimulai dari kehendak untuk mencoba sesuatu, kemudian mencoba beberapa hal lainnya. Perbedaan antara orang awam dan orang luar biasa adalah upaya ekstranya. Mengerahkan sedikit upaya ekstra selalu memberikan keuntungan bagi seseorang. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Art William, pendiri Primerica Financial Services. Dia mengatakan, Anda mengalahkan 50% orang di Amerika dengan bekerja keras. Anda mengalahkan 40% orang dengan menjadi pribadi yang jujur, berintegritas, dan berpendirian. Dan 10% terakhir adalah pertarungan sengit dengan sistem ekonomi liberal. Jadi, jika kita ingin meraih kemenangan, bahkan memenangkan pertarungan yang sengit, kita harus melakukan sedikit upaya ekstra. Yang kedua, kita perlu meluangkan sedikit waktu ekstra. Orang sukses berlatih lebih keras dan lebih lama daripada yang dilakukan orang yang tidak sukses. Pakar kesuksesan Peter Lowe yang telah mengumpulkan rahasia kesuksesan secara bertahap dari ratusan orang yang berada di puncak profesinya, mengatakan, ciri khas paling lazim yang saya temukan pada seluruh orang sukses adalah mereka telah menaklukkan cobaan untuk menyerah. Meluangkan sedikit waktu ekstra memerlukan lebih dari sekedar kegigihan, memerlukan kesabaran. Lalu yang ketiga, sedikit meminta bantuan ekstra. Sedikit meminta bantuan ekstra. Siapapun yang ingin sukses dan merengkuh kesuksesan dengan melejitkan potensi dan prestasi kita, kita perlu bantuan orang lain. Alex Harley, penulis Roots, biasa meletakkan pengingat di kantornya seperti ini. Jika Anda melihat seekor kura-kura di atas pagar, pasti ada seseorang yang telah meletakkan kura-kura di sana. Artinya ada orang lain yang membantu kita.
saya mempunyai mentor di dalam bidang spiritual, di dalam bidang finansial, di dalam bidang self-improvement. Dan juga tentunya saya menerima bantuan kasih tanpa syarat dari istri saya yang sudah saya nikahi lebih dari 20 tahun. Saya termasuk orang yang beruntung. Lalu yang keempat, kalau kita ingin menerapkan latihan, kita perlu melakukan sedikit perubahan ekstra. Sedikit perubahan ekstra. Ada cerita lucu, sepucuk surat dikembalikan ke kantor pos. Tulisan tangan di amplop tertulis, penerima surat sudah meninggal. Karena kelalaian, surat itu terkirim kembali pada alamat yang sama. Surat tersebut dikembalikan lagi ke kantor pos dengan tulisan tangan lain. Penerima surat sudah meninggal. So, mari kita menghadapi kenyataan. Kebanyakan orang menentang perubahan. Mereka menginginkan perbaikan, namun nggak mau mengubah rutinitas sehari-hari. Seperti yang dikatakan pakar kepemimpinan Max Depri. Itu menjadi persoalan karena kita tidak mampu menjadi sosok yang kita dambakan dengan tetap menjadi diri kita saat ini. Nah, untuk mengasah talenta kita dengan latihan, kita harus terbuka sama perubahan. Bahkan lebih dari itu, kita juga mengejar perubahan dan melakukan lebih banyak upaya daripada orang lain. Berikut ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Jangan berubah hanya untuk melarikan diri dari masalah yang kita hadapi. Berubahlah untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Jangan mengubah lingkungan kita untuk meningkatkan hidup kita. Ubahlah diri kita untuk memperbaiki lingkungan kita. Jangan melakukan hal yang sama sambil mengharapkan hasil yang berbeda. Dapatkan hasil yang berbeda dengan melakukan sesuatu yang baru. Jangan menunggu melihat cahaya perubahan. Mulailah berubah. Begitu dengan cara merasakan kehangatan cahaya tersebut. Jangan memandang perubahan sebagai hal yang menyakitkan yang harus dilakukan. Pandanglah sebagai hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan. Jangan hindari membayar harga perubahan dengan segera. Jika kita menghindarinya, kita akan membayar harga yang mahal, yaitu kita tidak pernah bertumbuh. Penyair dan filsuf Johann von Schiller menulis, seseorang yang sudah melakukan upaya terbaik bagi dirinya, dia akan tetap hidup sepanjang masa. Kita hanya mampu melakukan tindakan terbaik jika terus-menerus mencari perubahan positif. Saat kita berlatih keras untuk mengubah talenta kita dan mulai melihat hasilnya, jangan mengira inilah saat berhenti berlatih. Kita takkan pernah meraih potensi kita. Kita hanya mampu terus berjuang. Artinya kita harus berlatih terus menerus. Kita harus berlatih terus menerus. Selamat melakukan pelatihan terus menerus untuk mengasah talenta kita agar menjadi pribadi yang berhasil dan melejitkan prestasi kita. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.